Karena dampak pandemi corona, puluhan pasang calon suami istri warga Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terancam gagal melaksanakan proses pernikahan secara aturan negara. Pasalnya pihak kantor urusan agama setempat sudah tidak lagi menjadwalkan sidang akad nikah berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bimas Islam pada Kementerian Agama tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19. Pasangan ini merupakan pasangan pengantin ke-18 atau pasangan terakhir yang menikah pada hari Minggu kemarin di kantor urusan agama Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Namun tidak semua bisa merasakan momen bahagia seperti pasangan ini, karena kantor urusan agama Pondok Aren tidak lagi menjadwalkan sidang akad nikah hingga bulan Juni mendatang. Penundaan akad nikah ini juga berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bimas Islam pada Kementerian Agama sejak 2 April 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19. Bagi warga yang baru mendaftarkan diri pada awal April, maka mereka tidak bisa melangsungkan akad nikah. Pihak KUA Pondok Aren hanya melayani akad nikah bagi warga yang sudah mendaftar sejak Januari dan Februari lalu. Hari ini total ada 18 pernikahan masih kita layani, tapi pelayanan hanya di KUA. Karena mereka sudah mendaftar sebelum surat edaran untuk penolakan pendaftaran dari per April ya. Artinya mereka yang sudah daftar sebelum April, yang pelaksanaannya hari ini totalnya 18 kita layani. Dan semuanya nikah di kantor. Selain penundaan sidang pernikahan, kantor urusan agama wilayah Kecamatan Pondok Aren juga menghentikan sementara pelayanan pendaftaran bagi warga yang datang secara langsung ke kantor KUA. Namun masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui situs website kantor urusan agama setempat. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Terkait penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia, Kementerian Agama meminta masyarakat menunda rencana pernikahan selama wabah virus corona masih belum mereda. Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran terkait protokol penanganan COVID-19 pada pelayanan kebima Islaman. Surat edaran tersebut mengatur tentang layanan publik di kantor urusan agama bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan bulan April hingga Juni mendatang. Terpaksa tidak dilayani. Dan untuk masyarakat yang hanya akan mendaftar pernikahan, untuk sementara tidak dilayani di kantor KUA langsung, namun bisa dilakukan secara online. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rencana kantor urusan agama akan menutup pelayanan prosesi akad nikah per awal bulan ini, sudah terhubung bersama kami ada Profesor Kamarudin Amin selaku Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Selamat siang, Prof. Kamarudin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dikonfirmasi Pak, ini apakah benar KUA akan menyetop layanan untuk akad nikah? Ya, pertama saya menyampaikan bahwa yang di stop itu adalah mereka yang mendaftar setelah tanggal 1 April. Mereka yang mendaftar sebelum tanggal 1 April, yang jumlahnya masih cukup banyak juga di seluruh Indonesia, itu masih akan dilayani secara berketerusan, berkesinambungan. Jadi mereka masih dilayani, tetapi pelayanannya tidak lagi di luar kantor Kementerian urusan KUA ya, jadi tidak bisa lagi dilaksanakan di rumah atau di tempat lain, harus dilaksanakan di KUA dan harus memenuhi standar kesehatan sesuai dengan protokol yang sudah dibuat oleh Kementerian Agama dan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa KUA masih melayani mereka yang ingin menikah, akad nikahnya masih dilayani mereka yang sudah mendaftar sebelum tanggal 1 April. Tapi setelah April, kami meminta kepada masyarakat untuk menunda pelaksanaan akad nikahnya, tetapi mereka masih bisa mendaftar. Jadi proses pendaftaran terus berjalan, tetapi jadwal pelaksanaan akad nikahnya itu kita tunda sampai kondisi semakin membaik. Baik, artinya tidak ada tempo yang bisa ditentukan kapan penundaan ini Pak akan selesai?
Kalau kita mengacu kepada penetapan kondisi darurat oleh BNPB itu sampai tanggal 29 Mei. Tetapi kita akan terus mengevaluasi kalau kondisi semakin baik misalnya, nah tentu kita akan mengevaluasi surat edaran tersebut. Jadi ini sifatnya masih sangat dinamis, ini masih tergantung dari perkembangan situasi COVID-19 ini. Baik, masih bisa dilakukan secara online yang ingin akan mendaftar pernikahan, nanti mekanismenya seperti apa? Jadi pendaftaran masih dimungkinkan di simka.kemenak.go.id, secara online bisa dilakukan, di situ ada petunjuknya. Jadi kalau dibuka websitenya di situ sangat jelas dan sangat mudah sekali untuk dilakukan. Baik ya, ini yang sudah terlanjur mendaftar dan juga akan berniat melangsungkan akad, ini ada tata tertib tertentu yang harus dipatuhi, Pak? Ya betul, tata tertibnya tadi itu pertama, misalnya seluruh peserta yang hadir itu tidak boleh lebih dari 10 orang, maksimal 10 orang. Mereka yang hadir dalam ruangan harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, ya, physical distancing harus menjadi kesepakatan yang harus kita sama-sama komitmen. Dan kalau misalnya catin atau calon pengantin atau keluarga calon pengantin tidak bisa mematuhi protokol yang sudah ditetapkan, maka penghulu kita bisa atau berhak untuk tidak melaksanakan akad nikah itu. Jadi ini sebenarnya kita lakukan dalam rangka untuk memitigasi potensi transmisi COVID-19. Sebagai terjemahan dari kebijakan nasional Pak Jokowi, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ini salah satu terjemahan kita di lapangan. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Kamarudin atas informasinya, tentunya ini untuk kebaikan bersama, semoga wabah COVID-19 ini cepat mereda. Pemirsa, berjuang bersama untuk mencegah penularan virus corona menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan ikut berdonasi dalam upaya menyediakan berbagai kebutuhan dan keperluan untuk melawan virus corona. Tidak hanya mengkampanyekan social distancing, MNC Peduli turut serta dalam upaya mencegah dan membantu pemerintah dalam penanganan pasien virus corona. Melalui uluran tangan masyarakat Indonesia, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan berupa ventilator atau alat bantu pernafasan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Bantuan ini menambah kekuatan bagi RSUD Kota Bekasi untuk membantu kesembuhan pasien di tengah masih banyaknya kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Ya, itu bagian dari sumbangan kami lewat BNPB. Kami telah menanyakan juga ke BNPB rumah sakit mana saja yang paling membutuhkan ventilator, karena ventilator yang membantu pasien-pasien COVID yang sudah kritis ya untuk bisa bantu mereka nafas. Jadi kami telah menanyakan di mana yang membutuhkan. Terima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada MNC, atas bantuannya sangat berguna untuk para medis dan medis yang beberapa ventilator ya sangat berguna untuk pasien-pasien COVID-19. Semoga bermanfaat dan berguna bagi pasien-pasien yang ada berada di RSUD Hasbulah Abdul Majid Kota Bekasi. Di tengah kondisi ini, para tenaga medis dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 masih membutuhkan alat pelindung diri dan peralatan lainnya. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi sebagai upaya membantu pencegahan dan memutus mata rantai virus corona di Indonesia. Tim iNews melaporkan.